Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahabatihi wa atba'ihi al-kiram wa ummatihi jami'an alladhina tamassakuna bi syari'atil Islam ila akhir zaman. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma 'allimna ilma ma yanfa'una wa anfa'na bima 'allamtana wa zidna ilman nafi'an wa amalan salihan wa rizqan thayyiban. Allahumma inna na'udzu bika min 'ilmin la yanfa' wa min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa min nafsin la tashba' wa min du'a'in la yusma' wa min ha'ula'il arba'. اللهم اجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه وصلى الله على سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. أبنائي الطلبة وبناتي الطالبات العزة fillah. Melanjutkan kajian kita pada pertemuan sebelumnya tentang fadilah bulan Rajab. Seperti yang telah diulas bahwa Rajab ini adalah satu di antara al-ashhurul hurum, ya, yang terambil dari firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah At-Taubah ayat 36, minha arba'atul hurum, ya. Inna iddatash shuhuri 'indallahi isna asyara syahran fi kitabillah yauma khalaqas samawati wal ardh minha arba'atul hurum. Ya, ada 4 bulan yang ditetapkan sebagai bulan-bulan mulia. Kemuliaannya, ya, kemuliaannya menghampiri kemuliaan bulan suci Ramadan, ya, tidak menyamai, menghampiri. Yang pertama, bulan Rajab ini sendiri bulan yang ke-7, ya. Kemudian bulan Zulqa'dah bulan yang ke-11, kemudian bulan Zulhijjah bulan yang ke-12, dan bulan Muharram bulan yang pertama dalam, ya, urutan bulan-bulan Qamariyah. Sekarang setelah kita melihat salah satu doa yang warid dijumpai di dalam hadis, kendati pun riwayatnya ini tidak sahih, ya, seperti yang telah kita sebutkan, namun karena isinya adalah doa maka tetap afdal untuk diamalkan, ya. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala idza dakhala alaihi Rajab idza dakhala an-nabi sallallahu alaihi wasallam alaihi Rajab, ya. Idza dakhala alaihi Rajab qala Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ketika bulan Rajab telah tiba, ya, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam itu melantunkan ini doa. Ya Allah, curahkanlah berkah kepada kami di bulan Rajab ini dan di bulan Sya'ban, lalu panjangkanlah usia kami, semoga bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan. Itulah arti wa ballighna Ramadan, sampaikanlah kami pada bulan Ramadan. Artinya panjangkanlah usia kami, semoga bisa berjumpa dengan bulan suci Ramadan, ya.
Juga telah disebutkan sebelumnya bahwa dari riwayat ini dipahami modal seorang hamba untuk berjumpa dengan bulan suci Ramadan minimal 3. Yang pertama adalah usia panjang, yang kedua adalah kesehatan walafiat, dan yang ketiga adalah kelonggaran, ya, kelonggaran dari berbagai aspek, termasuk kelonggaran rezeki, ya, termasuk kesempatan, ya, dari berbagai macam kesibukan. Itulah terkapur di dalam doa ketika seorang hamba melantunkan kalimat barik lana. Lalu selain doa ini di bulan Rajab, ya, kalau kita periksa hadis-hadis Rasulullah SAW, maka memang sudah menjadi kebiasaan Rasulullah di bulan Rajab itu mulai memperbanyak puasanya lebih dari bulan-bulan yang lain. Ya, kalau saja pada bulan-bulan yang lain itu puasa rutinnya Rasulullah SAW, nah, ada puasa rutinnya Rasulullah SAW yang tidak lepas kecuali uzur. Yang pertama, ya, ayyamul bid, ya, ini puasa bulanan 3 kali, selangi 3 hari dalam 1 bulan, ya, ayyamul bid, tanggal 13, 14, dan 15 setiap bulan-bulan qamariyah. Itu ayyamul bid, itu artinya hari-hari putih. Kenapa? Karena pada hari ini malamnya bulan purnama, ya, suasana malam itu terang. Dalam bahasa Bugis, al-ayyamul bid itu diistilahkan dengan esoso, corauleng, bulan purnama. Ya, ini tidak hanya dipraktikkan oleh Rasulullah, tapi juga beliau berpesan kepada sahabatnya, di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Bismillah. Beliau ini ahli ibadah, pernah menyampaikan bahwa ausani khalili bisalasi, kekasihku. Siapa yang dimaksud? Nabi sallallahu alaihi wasallam berwasiat kepada aku tentang 3 hal. Yang pertama, bisyami salasati ayyamin fi kulli syahri, dengan puasa 3 hari setiap bulan. Nah, ini tadi yang dimaksud al-ayyamul bid itu 13, 14, dan 15. Yang kedua, wa rak'atai duha, rak'atai duha, 2 rakaat salat duha. Maksudnya itu minimal 2 rakaat, ya, bukan 2 rakaat saja, minimal 2 rakaat. Karena di dalam hadis riwayat At-Tabrani, ya, jumlah rakaat salat duha itu kalau dipadu dengan isyraq itu 12 maksimalnya. Boleh dilakukan 2, 4, 6, 8, 12. Ya, minimal 2 rakaat. Yang ketiga, wa an utira qabla an anam, wa an utira qabla an anam, menunaikan salat witir sebelum tidur. Aku menunaikan salat witir sebelum aku tidur. Jadi ini 3 amalan Abu Hurairah radhiyallahu anhu yang paling dijaga karena wasiat langsung dari Rasulullah. Tentunya Rasul berwasiat tidak hanya kepada Abu Hurairah,
tapi kepada seluruh umatnya, termasuk kita. Sisa yang menghitung kemampuan kita, mampukah? Ya. Kalau kemampuan yang ditanya, mungkin sedikit orang yang tidak mampu. Tapi kalau kemauan yang ditanya, nah, mungkin banyak orang yang tidak mampu. Ya, mampu, tapi tidak mampu. Kalau ditanya gimana nih? 3 hari puasa setiap bulan bisa tidak? Jangankan 3 hari, 30 hari di bulan Ramadan bisa. Kalau hanya 3 hari, bukan sesuatu yang mustahil. Bukan. 2 rakaat sholat duha mampu tidak? Jangankan 2 rakaat sholat duha, ya, main bola 2 jam itu bisa. Ya, 2 rakaat itu ya, tidak cukup 5 menit selesai. Nah, persoalannya maukah tidak? Kalau mampukah tidak? Pasti mampu, insya Allah. Ya. Yang ketiga, witir sebelum tidur. Nah, witir sebelum tidur. Jadi di dalam hadis ini Abu Hurairah dititipi pesan atau wasiat oleh Rasulullah supaya witir sebelum tidur. Padahal beliau ini ahli ibadah ini. Nah, jadi ini indikator bahwa witir itu tidak hanya afdal di akhir malam, sekalipun ada hadis yang menyebutkan seperti itu. Tapi ini juga di awal malam pun afdal. Tergantung kondisi seseorang. Kalau engkau seperti Abu Hurairah, nah, di awal malam bagus. Kalau engkau seperti Umar bin Khattab, di akhir malam bagus. Nah, semuanya afdal sesuai kondisinya. Nah, Abu Bakar As-Siddiq, Abu Darda, Abu Hurairah semua menunaikan witir sebelum tidur. Padahal ketiga-tiganya ini adalah ahli ibadah. Umar bin Khattab di akhir malam. Ya. Jadi semuanya afdal sesuai kondisi masing-masing. Nah, kalau kita di sini praktekkan kedua-duanya ya. Jadi saya kalau datang pimpin sholat tahajud, sesekali saya witir, sesekali tidak witir lagi. Ya, karena ya, sudah witir sebelum datang ke sini. Nah, witir sebelum tidur, ya, baru datang ke sini. Jadi yang inti dari pesan Rasulullah SAW kepada Abu Hurairah adalah puasa yang 3 hari itu. Ini puasa rutinnya Rasulullah. Ya. Lalu selain puasa rutin dalam sebulan, puasa rutinnya di dalam sepekan itu ada 2, Senin, Kamis. Senin, Kamis. Jadi ini puasa Senin, Kamis 2 hari dalam sepekan. Berarti dalam 1 bulan berapa itu? Ya, ada 9. Ya, entah hari Kamisnya yang 5 ataukah hari Seninnya yang 5. Salah satunya 5 itu. Senin 4 atau Kamis 5 ataukah Seninnya 5, Kamisnya 4. Jadi jumlahnya semua 9. Jadi dalam 1 bulan puasa rutinnya Rasulullah yang pekanan itu ada 9. Ditambah tadi yang 3 hari itu berarti 12. Sudah hampir 1 bulan itu. Sudah hampir setengah bulan. Jadi ini puasa pekanannya Rasulullah ditambah puasa bulanannya Rasulullah. Itu jumlahnya dalam 1 bulan 12 hari. Nah, minus 2 hari jadi setengah bulan. Ya Allah. Ini di luar bulan Rajab dan di luar bulan Sya'ban. Tentunya juga di luar bulan Ramadan. Ya.
Ketika masuk bulan Rajab, maka puasanya itu ditingkatkan, ya, ditambah. Nah, di mana? Itu diselip-selip itu. Ya, tidak menentu harinya dan tidak menentu tanggalnya. Nah, harinya tidak menentu, tanggalnya juga tidak menentu. Yang jelas Rasulullah memperbanyak puasa sunnatnya di bulan Rajab melebihi bulan-bulan yang lain. Nanti ketika masuk Sya'ban, lebih banyak lagi. Ketika masuk Ramadan, oh iya, tidak usah ditanya kalau Ramadan. Nah, sekarang karena tidak menentu harinya, apalagi tanggalnya, tambahan puasanya Rasulullah di luar puasa rutinnya. Nah, ketika masuk bulan Rajab, maka ulama hadis pada umumnya memutuskan bahwa semua riwayat yang bercerita tentang tanggal-tanggal tertentu yang dikhususkan pada bulan Rajab ataukah hari-hari tertentu yang dikhususkan pada bulan Rajab, maka bermasalah sanadnya. Nah, tapi ya ini umat ini semangat untuk menunaikannya, termasuk sebagian santri, ya, semangatnya. Tidak apa-apa, dijadikan motivasi cambuk, tapi jangan karena hadis itu. Ini saya bacakan di antaranya, wa min ashhuril al-hadisi ad-dha'ifah, di antara hadis-hadis yang masyhur, lemah, ya, fi siyamihi, di dalam puasa Rajab, inna fil jannati naharan yuqalu lahu Rajab. Ini di postingan-postingan ini beredar ini. Ya, sesungguhnya di dalam surga itu ada sungai yang disebut dengan bulan Rajab. Sungai Rajab. Konon kabarnya di surga nanti ada sungai namanya Rajab. Ma'uhu asyaddu bayadan minan laban. Airnya itu lebih putih daripada susu. Wa ahla minal asali, dan lebih manis daripada madu. Wah, gimana kira-kira itu? Madu saja luar biasa manisnya, ini lebih manis daripada madu. Sekali engkau menjemur di situ, andai kata di dunia, tidak bisa engkau tidur, pasti dikerumuni semut. Faman shama yauman min Rajab, siapa saja yang puasa satu hari di bulan Rajab, saqahu Allah min dzalikan, maka Allah meminumkan, Allah mengizinkan untuk meminum airnya sungai itu. Lebih manis daripada madu, lebih putih daripada susu. Gimana ini? Subhanallah. Nah, orang yang berpuasa satu hari di bulan Rajab, itu fadilahnya itu, menurut riwayat ini. Wah, hadis berikutnya ada hadis man shama min Rajab yauman, barang siapa yang berpuasa satu hari di bulan Rajab, kana kasiyami syahrin, itu nilainya seperti puasa sebulan. Masya Allah. Ya. Wa man shama minhu sab'ata ayyamin ghulqat anhu abwabul jahim sab'ah. Siapa saja yang berpuasa 7 hari di bulan Rajab, maka 7 pintu neraka itu sudah ditutup untuknya. Masya Allah. Ya. Pokoknya sudah neraka baginya aman. Wa man shama minhu samaniyata ayyamin, siapa saja yang berpuasa pada bulan Rajab itu 8 hari, ya, futihat abwabul jannatis samaniyah, dibukakanlah pintu-pintu surga yang 8. Nah, jadi 7 hari puasa di bulan Rajab,
7 pintu neraka ditutup, 8 hari puasa di bulan Rajab, ya, 8 pintu surga dibuka. Masya Allah. Nah, yang lebih hebat lagi atau tatkala hebatnya, wa man shama minhu asyarata ayyami buddilat sayyi'atihi hasanatin. Barang siapa yang berpuasa 10 hari, maka semua kejahatannya itu diganti dengan kebaikan. Bagaimana ini? Jadi kalau banyak dosanya, dosa berubah menjadi pahala. Masya Allah. Khawatirnya nanti kalau semakin hebat berbuat dosa, karena semakin banyak dosanya, semakin banyak pahalanya. Semua pahala itu semua dosa itu tersulap jadi pahala. Masya Allah. Nah, jadi anak-anakku semua, ya, nah, itu diantara bunyi hadis-hadis yang bermasalah. Ya. Tidak dipungkiri kemuliaannya bulan Rajab. Yang dipungkiri kalau disebutkan seperti ini tadi, lalu disandarkan kepada Rasulullah. Ya. Karena Rasulullah dalam riwayat yang sahih tidak menyebutkan secara spesifik, ya, berapa harinya, apalagi tanggalnya, kemudian jumlah puasanya, tidak. Ya. Nah, di antaranya lagi Rajab syahrullah wa Sya'ban syahri wa Ramadan syahrul ummati. Rajab adalah bulan Allah, Sya'ban adalah bulannya Rasulullah, dan Ramadan adalah bulannya umat Rasulullah. Ini masyhur sekali hadis ini disampaikan, tapi bermasalah syaratnya. Bukan hadis masyhur, cuma masyhur disampaikan. Malah di sini dikatakan waqila innahu maudhu'. Ada satu pendapat kalau hadis ini diposisikan sebagai hadis palsu. Lalu ini juga wa minal ahaditsi ghairul maqbulah, di antara hadis-hadis yang tidak pantas untuk diterima sebagai hujjah, fi fadli salatin makhsusatin fi, dalam hal keutamaan melaksanakan salat khusus di bulan Rajab. Nah, man shalla al-maghriba fi awwali lailatin min Rajab thumma shalla ba'daha 20 rak'atan. Nah, ini ada yang mengamalkan ini, ya. Barang siapa yang salat maghrib pada awal masuknya bulan Rajab, ini cuma sudah lewat ini, ya. Summa shalla ba'daha 20 rak'atan. Lalu salat 20 rakaat setelahnya. Yaqra'u fi kulli rak'atin bi Fatihatil Kitabi wa qul huwallahu ahad. Setiap rakaat ia membaca suratul Fatihah dan surah Al-Ikhlas marratan sekali. Wa yusallimu fihinna asyara taslimatin, dan ia salam, ya, 10 salam, 10 kali, ya. Hafizahullahu fi nafsihi, niscaya Allah akan menjaganya, menjaga dirinya, wa ahlihi, keluarganya, wa malihi, hartanya, wa waladihi, dan anak-anaknya. Wa ujira min adzabil qabri, dan dia diberi pahala, ya, dia dibebaskan dari azab kubur. Wa jaza ala as-sirat, dan nanti akan meniti pada titian siratal mustaqim kal barq bi ghairi hisabin wala adzabin, seperti kilat yang menyambar, barq.
dia akan meniti di siratal mustaqim seperti kilat yang menyambar, ya, tanpa hisab dan tanpa azab. Bagaimana hadis ini? Wa huwa hadisun maudhu'. Ya. Ini yang sering kali di posting karena menjanjikan fadilah yang menggiurkan, ya, dan memang ada di antara masjid-masjid yang sudah mengamalkan ini turun temurun warisan dari, ya, pendahulu-pendahulunya. Dan hadis-hadis seperti ini biasanya banyak dijumpai di dalam kitab-kitab seperti Durratul Nasikhin, ya, itu ada. Hanya saja memang, ya, sholat bagaimana kalau ada orang sholat 20 rakaat antara maghrib dan isya, bagaimana itu, boleh tidak itu? Nah, jawabannya boleh saja, ya. Sholat antara maghrib dan isya memang di situ para sahabat memperbanyak sholatnya, cuma saja tidak ditentukan jumlahnya berapa, ya, sebatas yang ia bisa. Pada masa sahabat itu ada sekelompok di antara mereka yang disebut dengan al-awabin, awab, orang-orang yang konseng mendekatkan dirinya kepada Allah. Ini al-awabin ini kalau datang salat maghrib, ya, tidak kembali lagi sebelum salat isya. Nah, itu pokoknya sudah diwakafkan waktunya itu di masjid. Maghrib isya tidak bisa diganggu. Beliau atau mereka itu mengisolasi dirinya dari dunia, ya, sebelum maghrib sudah ada di masjid, tidak akan keluar dari masjid sebelum usai salat isya. Nah, itulah al-awabin. Sama dengan kalau subuh, kalau datang salat subuh berjamaah tidak akan tinggalkan masjid sebelum salat isyraq. Nah, waktunya juga di situ sudah diwakafkan, sudah dipatok di situ, ya, tidak bisa lagi diganggu. Nah, tidak bisa, ya. Jadi dua waktu ini, ya, tepi malam dan tepi siang, tepi malam dan tepi hari, ya, tarafain nahar, ya. Ya, di waktu maghrib memulai malamnya, ya, dengan, ya, ibadah yang maksimal maghrib isya. Kemudian di waktu subuh memulai harinya dengan ibadah yang dipadatkan dari salat subuh hingga salat isyraq. Nah, itu konseng itu, nah, rutin terus menerus sepanjang hayatnya. Itulah al-awabin. Berapa jumlah rakaatnya tidak tertentu, salat saja, salat, ya. Makanya ada salat, ya, yang juga diperselisihkan oleh ulama riwayatnya itu, kalau tidak salah Ibnu Khuzaimah, ya, mensahihkan itu hadis, namun dikecam oleh ulama-ulama yang lain termasuk Imam Al-Bukhari tentang salat 6 rakaat itu, ya. Ya. Tapi tanpa hadis itu memang, ya, salat, ya, salat antara maghrib dan isya, ya, tidak ada ulama yang memungkiri kalau di situ banyak salat sunat yang dilakukan. Ya. Itu sudah menjadi tradisi pada masa Rasulullah SAW. Nah, jadi kita, nah, lebih mendahulukan ta'lim daripada sholat sunat. Nah, syukur-syukur kalau bisa kedua-duanya, ya. Ya, seusai sholat maghrib kita ba'diyah, setelah ba'diyah sambil mempersiapkan ini, ya, kejarlah 6 rakaat sholat sunat di situ. Kalaupun hadisnya itu bermasalah, maka bukan masalah. Kenapa? Karena memang di situ ulama sepakat banyak salat sunat. Kalau disepakati banyak, lalu dilaksanakan 6, ya, yang banyak saja disepakati, apalagi kalau hanya 6. Ya. Tuh.
Tapi kalau sudah gilirannya pengajian seperti ini, mana lebih afdal? Ikut pengajian atau sholat sunat terus? Eh, Tidak ikut pengajian tapi 20 rakaat sholat sunatnya, mana lebih afdal? Hah? Mana? Jadi pernah dalam satu majelis begini, ketika Rasulullah SAW masuk di masjid, sekelompok orang mengaji, sekelompok orang musakarah. Rasulullah masuk, melihat, beliau mengatakan, hada tayyib, ini bagus. Wahada tayyib, hada khair, ini bagus. Wahada khair, ini juga bagus. Ya. Jadi yang membaca Al-Quran bagus, yang muzakarah bagus juga, semuanya bagus. Terus Rasulullah duduk di tengah-tengahnya orang yang muzakarah, orang yang pengajian. Apa artinya itu? Itu artinya bahwa ini lebih mulia daripada yang lain. Ketika engkau salat sunat, kemuliaannya untuk dirimu saja. Ketika engkau membaca Al-Quran, ya engkau baca hanya lafalnya Al-Quran. Ya. Tapi ketika engkau pengajian, ya engkau baca itu isinya Al-Quran, kandungannya Al-Quran, pesan-pesannya Al-Quran. Karena ketika kita berbicara agama itu, maka itulah pesan dari Al-Quran. Ya, kemuliaannya pengajian itu tidak hanya untuk dirimu. Ketika engkau paham, insya Allah nanti engkau amalkan, ini untuk dirimu dan bisa engkau sampaikan. Ya, berarti juga untuk orang lain, untuk dirimu dan orang lain. Itu kemuliaannya itu. Nah, saya pikir ini dulu bacaan kita, sudah masuk waktu. Ya, nanti ya, kita lanjut lagi. Seperti apa fadilah bulan Rajab dan bulan Sya'ban, ya. Dan apa maksudnya Rasulullah memperbanyak puasa di dua bulan ini, Rajab Sya'ban, melebihi bulan-bulan yang lain, ya. Itu ada butiran-butiran hikmah yang dipahami oleh ulama. Di lain waktu kita akan sambung, insyaallah. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'an warzuqna fahman sabita. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Subhanakallahumma wa bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah, alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Wabillahi taufiq wa da'watu wa irsyad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.